Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh, saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pagi hari ini saya akan mulai bab baru, ya, memulai membacakan bab baru tentang Ghazwah Uhud atau perang Uhud, ya, yang kita semua sama-sama tahu, ya. Berbeda dengan perang Badar yang dimenangkan oleh pasukan Muslim, pasukan Islam, ya. Untuk perang Uhud ini dalam sejarah kita semua tahu bahwa pasukan Islam, pasukan Muslim kalah. Dan ini tentu atas kehendak Allah karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran, ya, yang di kemudian hari akan semakin memperkuat persatuan umat Islam. Karena dalam perang Uhud ini tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya, yang tadinya masih kafir, ya, akhirnya masuk Islam, ya. Nanti kita ketahui siapa saja mereka itu, ya. Ghazwah Uhud, persiapan Quraisy untuk perang balas dendam, ya. Jadi bisa dikatakan perang Uhud ini adalah perang balas dendam, ya, atas kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Mekah terbakar api kemarahan terhadap kaum muslim disebabkan apa yang telah menimpa mereka di medan Badar, berupa tragedi kekalahan dan terbunuhnya para kesatria dan pemuka mereka. Di sana bergelora niat balas dendam, bahkan orang-orang Quraisy dilarang meratapi orang-orang yang terbunuh di Badar. Mereka juga melarang cepat-cepat menebus tawanan perang, supaya orang-orang Islam tidak tahu kedalaman duka dan kesedihan mereka. Sehabis perang Badar, orang-orang Quraisy bersepakat untuk melakukan peperangan menyeluruh melawan kaum muslim demi menyembuhkan kemarahan mereka dan mengobati dendam mereka. Mereka segera melakukan persiapan untuk terjun ke dalam medan pertempuran ini. Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwah bin Umayyah, dan Abu Sofyan bin Harb serta Abdullah bin Abi Robi'ah merupakan tokoh-tokoh Quraisy yang paling menggebu-gebu dan bersemangat untuk terjun dalam peperangan ini. Hal pertama yang mereka lakukan untuk ini adalah menahan harta dan dari kafilah dagang Abu Sofyan yang menjadi sebab pecahnya perang Badar. Mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta di dalamnya, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghinakan kalian dan membunuh orang-orang pilihan kalian. Maka tolonglah kami dengan harta tersebut untuk memeranginya. Semoga dengan begitu kita bisa membalaskan dendam kita." Mereka bersedia memenuhi permintaan tersebut dan menjual barang dagangan itu seharga 1.000 ekor unta, sedangkan dalam bentuk uang jumlahnya 50.000 dinar. Ini besar sekali, ya. Satu dinar itu sekarang sekitar 4 jutaan, satu dinar.
Mengenai peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikuna summa takunu alaihim khasrah summa yughlabuna والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Surat Al-Anfal ayat 36. Kemudian mereka membuka pendaftaran sukarelawan untuk mereka yang ingin berpartisipasi dalam memerangi kaum muslim dari kalangan suku Habsyi, Kinanah, dan penduduk Tihamah. Untuk mewujudkan hal itu mereka menempuh berbagai macam cara memprovokasi. Bahkan Sofwan menyewa Abu Izzah, seorang penyair yang pernah ditawan dalam perang Badar, dalam peristiwa Badar, lalu diberikan oleh Rasulullah SAW pembebasan tanpa harus membayar tebusan kecuali berjanji untuk tidak lagi memusuhi beliau. Tetapi Sofwan membujuknya untuk menghasut para kabilah melawan umat Islam dan berjanji kepadanya jika ia pulang dalam keadaan hidup, ia akan mencukupinya. Jika terbunuh, ia akan menanggung putri-putrinya. Kemudian bangkitlah Abu Izzah melantunkan syair-syairnya menghasut para kabilah untuk membangkitkan kemarahan mereka. Sebagaimana mereka juga memilih seorang penyair lainnya, yaitu Musafi bin Abdul Manaf al-Jumahi untuk melakukan hal yang sama. Mohon maaf teman-teman, saya lagi flu, jadi keluar ingus, harus saya bersihkan dulu. Siaran langsung ya nggak apa-apa, natural aja. Abu Sufyan adalah orang yang paling menggebu-gebu untuk menghasut orang-orang melawan umat Islam. Setelah kembali dari Ghazwah Sawik dengan kekalahan tanpa berhasil meraih apa yang ia harapkan. Bahkan ia telah kehilangan perbekalannya dalam jumlah besar pada peristiwa tersebut. Bara kemarahan semakin menyala setelah peristiwa terakhir yang menimpa Quraisy, yaitu Sariyah Zaid bin Harisah yang telah menyebabkan kerugian sangat besar yang membutuhkan sendi-sendi perekonomian mereka. Kesedihan dan kegelisahan ini semakin membuat orang-orang Quraisy mempercepat persiapan perbekalan mereka dalam jumlah sangat banyak, hingga tak terhitung banyaknya untuk segera terjun dalam perang yang sangat menentukan antara mereka melawan kaum muslim. Kekuatan pasukan Quraisy dan komandonya. Setelah genap 1 tahun, Mekah telah menyempurnakan persiapannya, telah bergabung sebanyak 3.000 prajurit dari kalangan Quraisy dan dari sekutu mereka serta orang-orang Habasyi. Para komandan Quraisy memandang penting keikutsertaan perempuan agar bisa lebih mendorong kaum pria untuk berperang mati-matian tanpa harus tercoreng kehormatan dan kemuliaan mereka. Jumlah perempuan yang ikut ke medan perang sebanyak 15 orang. Kendaraan pengangkut mereka terdiri dari 3.000 ekor unta, sedangkan pasukan kavaleri berjumlah 200 ekor kuda yang dibariskan di sepanjang jalan yang mereka lewati. Sedang senjata pertahanan mereka adalah 700 perisai. Komando umum dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb dan komandan pasukan kavaleri adalah Khalid bin Walid. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi Abu Sufyan dan Khalid bin Walid ini ya, tokoh kafir Quraisy yang dalam perang Uhud masih kafir, masih memusuhi Rasulullah ya. Di kemudian hari pada saatnya keduanya masuk Islam. Bahkan Khalid bin Walid itu kemudian dikenal sebagai panglima perang Islam yang sangat dahsyat. Tapi itu nanti ya. Ini bocoran saja ya.
yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau nggak salah Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, juga masuk Islam akhirnya kalau nggak salah ya. Sementara panji peperangan diserahkan kepada Bani Abduddar. Pasukan Mekah bergerak. Setelah seluruh persiapan sempurna, pasukan Mekah segera bergerak ke arah Madinah. Dendam-dendam lama dan kemarahan yang terpendam menyulut kebencian dalam hati mereka. Dan menanti apa yang akan terjadi pada peperangan yang dahsyat. Ini panjang teman-teman ya. Saya bacakan sub yang satu sub saja. Maksud saya satu sub saja. Intelijen Nabi mengungkap gerakan musuh. Al-Abbas bin Abdul Muthalib mengawasi gerak-gerik Quraisy dan persiapan militer mereka. Tatkala pasukan ini sudah bergerak, Al-Abbas segera mengirimkan surat kilat kepada Nabi SAW yang berisikan seluruh informasi rinci mengenai pasukan. Utusan Al-Abbas bergerak sangat cepat menyampaikan surat tersebut, bahkan dia menempuh perjalanan Mekah ke Madinah yang berjarak sekitar 500 km hanya dalam 3 hari perjalanan. Pada waktu itu naik kuda kawan-kawan. Kalau sekarang naik bis itu antara 5-6 jam ya, naik bis sekarang ini. Utusan itu menyerahkan surat kepada Nabi SAW yang saat itu sedang berada di Masjid Quba. Surat tersebut dibacakan kepada Nabi oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau menyuruhnya merahasiakan isi surat tersebut. Beliau segera kembali ke Madinah dan melakukan tukar pikiran dengan para tokoh Muhajirin dan Ansor. Oke teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya. Persiapan menuju perang Uhud ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Yang penting nanti semua akan kita sampaikan, akan saya bacakan sampai selesai ya, sehingga secara keseluruhan tuntas ya. Masih lumayan ini teman-teman ya. Nah, ini bukunya masih cukup tebal ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dengan kita mengetahui perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita makin mengenal beliau, kita makin mencintai beliau, karena kita tahu betapa perjuangan beliau itu sangat hebat, sangat berat, yang pada akhirnya ya mencapai kemenangan dengan tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita, sehingga kita bisa menjadi Islam, menjadi Muslim ini ya karena perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.